Istri CEO saya bab 301-310. Melihat Li Qingfeng dan Liu Ruyan berhubungan seks di dapur, wajah Liu Jiaojiao semerah apel. Ia tak menyangka mereka berdua akan melakukan hal-hal seperti itu di dapur, sungguh memalukan. Kakak ipar jahat banget, ganggu adikku, pikir Jiaojiao Liu. Meski wajahnya merah banget, matanya tak bisa lepas dari kejadian itu. Ruyan Liu menoleh ke belakang setelah mendengar sesuatu di belakangnya. Ketika tahu itu Jiaojiao Liu, wajahnya langsung canggung. Ia langsung berdandan dan mencubit Qingfeng Li. Qingfeng Li bertanya mengapa dia mencubitnya tiba-tiba. Dicubit tanpa sebab, dia merasa bingung, baru saja kamu begitu senang, kenapa sedetik kemudian kamu berubah dan mencubitku? Ini semua salahmu, Jiaojiao melihat apa yang kita lakukan, kata Ruyan Liu dengan sedih. Kalau dipikir-pikir, kakak perempuannya dan adik perempuannya melihatnya berhubungan seks di dapur. Rasanya sangat canggung, jadi dia melampiaskan semua amarahnya pada Li Qingfeng. Li Qingfeng memelototi Jiaojiao Liu di samping pintu, merasa agak canggung. Gadis ini, sudah lama tidak muncul, tapi sekarang dia memilih. Jiaojiao, apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingfeng bertanya. Dia tahu bahwa Ruyan Liu sangat pemalu dalam situasi seperti ini, jadi dia bertanya langsung pada Jiaojiao Liu. Kakak ipar, saya kesini untuk melihat apakah piringnya sudah selesai atau belum. Ini belum selesai, tunggu sebentar lagi. Oh ya, apa yang kalian lakukan sebelumnya? Jiaojiao Liu menyeringai dan bertanya. Li memutar bola matanya, kehabisan kata-kata. Apa yang kita lakukan, kau tidak melihatnya? Sengaja, dia jelas-jelas sengaja bertanya. Jelas, dia melihat apa yang terjadi, dia ingin mempermalukannya dengan bertanya. Apakah Li Qingfeng akan mempermalukan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dalam sedetik, ia memikirkan cara untuk melawan. Jiaojiao, ada nyamuk di tubuh adikmu. Aku sedang membantunya membunuh nyamuk itu, kata Qingfeng Li dengan wajah datar. Ya, saya sedang membantu Ruyan Liu merawat nyamuk itu. Li Qingfeng menghibur dirinya sendiri dengan alasan ini. Kau pikir kau berbohong pada seseorang di taman kanak-kanak? Jiaojiao Liu memutar matanya, dengan ribuan kepiting berlarian di hatinya. Ia pernah melihat orang-orang yang tak tahu malu, tapi tidak sampai seperti kakak iparnya, yang mengucapkan kebohongan tak masuk akal dengan wajah datar. Ia kalah telak. Jiaojiao, kenapa kamu masih berdiri di sini? Apa kamu mau aku membereskan nyamuk di tubuhmu juga? Tanya Qingfeng sambil tertawa. Bantuin aku ngurus nyamuk, parah banget. Dengan wajah merah, Jiaojiao Liu berlari ke ruang tamu. Ia merasa jika ia terus berbicara dengannya, ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah Jiaojiao Liu pergi, Ruyan Liu mencubit siku Li Qingfeng lebih keras lagi, hingga sikunya berubah menjadi hijau. Ruyan, kamu sudah mencubitku sekali, kenapa kamu mencubitku lagi? Li Qingfeng bingung. Kenapa dia yang selalu terluka? Kamu tidak boleh memiliki pikiran apapun terhadap Jiaojiao, kata Ruyan Liu. Ruyan Liu tidak senang karena Li Qingfeng mengatakan ingin membantu Jiaojiao mengurus nyamuk juga. Jiaojiao Liu adalah adik perempuannya, dan Li Qingfeng ingin membantunya mengurus nyamuk, lalu hubungan mereka menjadi seks, mungkin dia ingin berhubungan seks dengan kedua saudari itu. Mengenai rencana Li Qingfeng untuk merawat nyamuk, Ruyan Liu tidak mengizinkannya. Ia ingin segera menyingkirkan rencana itu. Li Qingshan tertawa. Ia tahu Ruyan Liu salah paham. Ia berkata, Ruyan, aku hanya bercanda dengan Jiaojiao, jangan marah ya. Enggak, kamu nggak bisa bercanda. Kamu cuma bisa bantu aku ngurus nyamuk. Oke, aku cuma bisa bantu kamu membasmi nyamuk. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja mengurus nyamuknya sekarang? Tidak, Jiaojiao dan biksu masih menunggu di ruang tamu untuk makan. Aku perlu memasak, kata Ruyan Liu. Untuk mencegah Qingfeng Li melanjutkan, dia mendorongnya keluar dapur. Li Qingfeng datang ke ruang tamu dan melihat biksu itu sedang membantu Jiaojiao Liu meramal masa depannya. Melihat wajah Jiaojiao Liu, ia tampak percaya padanya. Sejujurnya, biksu ini cukup ahli dalam hal ini. Meskipun tidak sebaik gurunya, ia mampu memprediksi beberapa hal sehari-hari dengan akurat. Melihat Li Qingfeng keluar, Jiaojiao Liu menunduk ke tanah dengan wajah memerah, takut menatapnya. Memikirkan perkataan kakak iparnya tentang merawat nyamuk saja sudah membuatnya malu dan jantungnya berdebar kencang. Bos, bukankah kau membantu adik Ruyan memasak? Kenapa kau keluar sekarang? Tanya biksu itu. Li Qingfeng tersenyum canggung. Mana mungkin dia bilang Jiaojiao tahu mereka berhubungan seks dan diusir dari dapur. Itu pasti akan sangat memalukan. Kakak iparmu bilang dia ingin memasak sendiri. Dia memintaku untuk datang dan berbicara denganmu. Bro, adik Ruyan adalah wanita yang hebat, kamu terlalu baik.
Sekarang kau tahu, akulah bosnya, kau hanya bisa menjadi adikku, kata Li Qingfeng sambil tersenyum angkuh. Mengenai perkataan Lily, biksu itu merasa tersinggung. Namun, ia tahu, bosnya terlalu menawan, apalagi di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun wanita mungkin tak bisa menolaknya. Tanpa gangguan dari Li Qingfeng, Ruyan Liu dapat menyelesaikan masakannya dalam waktu singkat. Hidangannya adalah telur goreng tomat, kentang dengan daging sapi dan ikan, serta kol goreng. Meskipun Ruyan Liu berasal dari keluarga kaya, ia tetap terampil memasak. Masakannya terasa lezat. Li Lili mencicipi telur goreng tomat, manis dengan sedikit rasa asam, dan rasanya lumayan. Tentu saja, dibandingkan dengan masakannya, ada perbedaan yang jelas, tetapi tetap saja rasanya cukup enak. Hidangan ini dinikmati dengan gembira. Ruyan Liu bahkan mengeluarkan sebotol Raffi tahun 1982 dan semua orang meminumnya sedikit. Setelah makan, Lily dan biksu itu pergi karena sudah jam 9 malam. Ruyan Liu secara pribadi mengantar mereka berdua ke pintu, bahkan dengan penuh semangat meminta biksu itu untuk datang lagi lain kali. Bos, apakah kita akan kembali ke rumah kakak ipar Suelin, atau ke hotel? Tanya biksu itu. Ayo kita pergi ke hotel. Li Qingshan mengangguk, bersiap untuk menginap di hotel. Setelah berhubungan seks dengan Ruyan Liu, dia takut untuk kembali. Jika Suelin tahu, konsekuensinya akan sangat berat. Li Qingfeng menelepon Suelin dan memberitahunya bahwa mereka akan menginap di hotel malam ini. Besok mereka akan langsung pergi ke perusahaan. Suelin tentu saja setuju. Setelah Qingfeng Li tiba di hotel, mereka pergi ke kamar, mengobrol sebentar, lalu tidur. Bab 302. Xiao Yuezhang sedang memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, Qingfeng Li bangun pagi-pagi karena dia harus pergi bekerja. Biksu, aku harus pergi bekerja hari ini. Silakan jalan-jalan sendiri di kota Laut Timur, kata Qingfeng Li kepada biksu itu. Bos, pergilah. Aku ingin tidur lebih lama lagi, keluarlah dan bersenang-senanglah, gumam Mong sambil melanjutkan tidurnya. Li Lili meninggalkan hotel dan berjalan menuju perusahaan es dan salju. Dia sudah beberapa hari tidak datang ke perusahaan, jadi dia sangat merindukannya. Dia melihat Hao Luo di depan pintu masuk. Pria ini baru saja menikah, setelah diasuh oleh pasangannya, hanya dengan melihat wajahnya saja, orang bisa tahu dia sedang dalam suasana hati yang baik. Saudara Li, akhirnya kamu datang bekerja. Kemana saja kamu selama 2 hari terakhir? Hao Luo berhenti di depan Li Qingfeng dan bertanya. Dia menikah beberapa hari yang lalu dan sedang membagikan permen. Dia berencana memberi kakak Li sekantong besar permen, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Baru setelah bertanya kepada presiden, dia tahu bahwa kakak Li sedang cuti. Bro, aku ada urusan beberapa hari ini. Selamat atas pernikahanmu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Ejek Qingfeng, membuat wajah Hao Luo memerah. Selama beberapa hari terakhir, Hao Luo dirawat dengan baik. Setiap malam ia melakukannya bersama istrinya, dan perasaan itu menyenangkan. Menyadari sudah waktunya bekerja, Li Qingfeng pergi ke departemen penjualan setelah mengobrol sebentar dengan Hao Luo. Tanpa penundaan dia tiba di departemen tersebut tetapi betapa terkejutnya dia, Xiao Yuezhang tidak datang hari ini. Xiao Yuezhang, yang mengenalnya, adalah anggota departemen yang paling rajin dan selalu datang lebih dulu. Ia terkejut karena Xiao Yuezhang tidak muncul hari ini. Setelah bertanya kepada teman lain, ia mengetahui bahwa Xiao Yuezhang tidak masuk kerja selama 2 hari. Hal ini membuat Li Qingfeng merasa tidak nyaman, karena gadis pekerja keras yang ia kenal tidak masuk kerja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Yuezhang. Mengenai adik Xiao Yue, dia sangat peduli padanya. Melihat adiknya tidak masuk kerja, wajar saja jika dia perlu menunjukkan perhatiannya. Namun, yang mengejutkannya, teleponnya mati karena setelah menelepon beberapa kali, ia tidak dapat tersambung. Lupakan saja, ia akan menunggu sampai Xiao Yuezhang datang dan bertanya padanya. Jika ada masalah, ia pasti akan membantunya. Karena Li Qingfeng tidak masuk kerja selama beberapa hari, semua anggota departemen sangat menyayanginya. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengeluarkan sebuah berkas dan mulai memeriksanya. Saat ini, dia tidak punya banyak pelanggan. Bahkan tidak banyak, hanya 1, dan pelanggan itu adalah Ruyan Liu. Meskipun hanya memiliki 1 pelanggan, performa penjualannya sangat baik. Ruyan Liu adalah pelanggan bernilai miliaran dolar. Xiao Yuezhang baru masuk kerja pada sore hari. Namun, Li Qingfeng terkejut ketika melihat Xiao Yuezhang. Wajahnya pucat, matanya seperti panda, dan ia merasa sedang banyak pikiran. Saudari Xiao Yue, apa yang terjadi padamu? Tanya Qingfeng Li penuh perhatian. Saudara Li, saya baik-baik saja.
Xiao Yuezhang tersenyum getir. Meskipun ia mengatakan tidak ada yang salah, raut wajahnya menunjukkan sebaliknya. Kakak Xiao Yue, aku mencoba meneleponmu, tetapi mengapa tidak bisa tersambung? Saudara Li, maaf. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya mengganti nomor. Kakak Xiao Yue, kalau begitu beritahu aku nomor barumu. Oke, 137, Xiao Yuezhang memberitahu King Feng Li nomor barunya. Melihat Xiao Yuezhang masih tidak senang, King Feng Li mencoba bertanya padanya beberapa kali lagi tetapi dia selalu berkata baik-baik saja, tidak memberitahu King Feng Li apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini terasa seperti ada banyak hal yang mengganggu pikirannya, dia tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, selalu linglung. Saat menuang teh, ia bahkan menuangkan air ke tangannya. Untungnya, tehnya tidak terlalu panas, hanya membuat kulitnya sedikit memerah. Li Qingfeng menemukan obat anti bakar dan mengoleskannya ke tangan Xiao Yuezhang. Dia mengkhawatirkan Xiao Yuezhang, memintanya untuk beristirahat sebentar. Tapi Xiao Yuezhang tidak melakukannya, dia gadis yang berdedikasi. Meskipun mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, dia tetap berkomitmen untuk datang bekerja. Tanpa terasa hari telah berakhir. Setelah mengemasi barang-barangnya, Xiao Yuezhang langsung pergi, bahkan tanpa berpamitan kepada Li Qingfeng. Li Qingfeng mengerutkan kening, merasa aneh. Sebelumnya, Xiao Yuezhang selalu mengucapkan selamat tinggal padanya saat pulang kerja, tetapi hari ini tidak. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Yuezhang, tapi dia tidak mau mengatakannya. Kalaupun dia ingin membantu, dia tidak tahu caranya. Li Qingshan keluar dari kantor. Awalnya ia ingin pulang bersama Suelin, tetapi Tuan Muda Zhang menelepon. Tuan Muda Zhang, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Tanya King Feng Li. Kakak Li, lama tak berjumpa. Aku ingin mentraktirmu minum. Lokasinya di Jade Emperor Finger Spa Center, jawab Tuan Muda Zhang di seberang telepon. Kedengarannya bagus, aku akan ke sana sebentar lagi. Li Qingfeng menutup telepon dan berjalan menuju Istana Kaisar Jari Giok. Istana Kaisar Jari Giok adalah salah satu tempat hiburan kelas atas di kota Laut Timur. Spa, pijat, seks, semua layanannya berkelas. Li Lili merasa pegal dan lelah selama beberapa hari terakhir. Ia tahu ini karena kehilangan darah esensinya. Karena ia menggunakan darah esensinya untuk menyelamatkan pendeta, ia harus pergi ke spa dan pijat untuk memulihkan staminanya. Ketika King Feng Li tiba di Fed Hen King, Tuan Muda Zhang, atau Tianqi Zhang sudah menunggunya di pintu masuk. Kakak Li, sudah lama aku tak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Zhang Tianqi memeluk Lili erat-erat, matanya berbinar-binar. Baginya, King Feng Li bukan saja saudaranya, dia juga penyelamatnya, yang memberinya kehidupan kedua. Semenjak King Feng Li menyembuhkan penyakitnya, Tianqi Zhang menjadi sangat sehat, tidak hanya dalam hal seks, tetapi juga dalam bisnis. Setelah melihat bagaimana Tianqi Zhang menjadi lebih baik dan memiliki jiwa bisnis yang cemerlang, kepala keluarga Zhang memutuskan untuk membiarkan Tianqi Zhang mengelola perusahaan lebih banyak lagi. Tentu saja, manajemennya diterima dengan sangat baik, bahkan ayahnya pun memujinya. Oh, apakah kamu merenovasi Istana Kaisar Jari Giok? Tanya King Feng Li. Ia masih ingat dulu tempat itu terbuat dari emas, tapi sekarang penuh permata warna-warni. Terakhir kali hanya ada 4 wanita di pintu, tapi sekarang tinggal 8. Harus kuakui, Jari Kaisar Giok yang sekarang terasa jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Baik dari luar maupun para gadisnya, semuanya jauh lebih baik. Melihat bagaimana Tuan Muda Zhang memperlakukan King Feng Li, 8 wanita di depan terkejut. Mereka tahu bahwa Tuan Muda Zhang adalah Tuan Muda nomor 1 di keluarga Zhang, statusnya sangat tinggi. Biasanya, dia bahkan akan mengabaikan miliarder, tetapi mengapa dia begitu menghormati pemuda ini? Kakak Li, ayah sudah menitipkan Jari Kaisar Giok ini kepadaku untuk dikelola, jadi akulah bos tempat ini. Makanya aku ingin mentraktirmu minum di sini. Tianqi Zhang tersenyum dan berkata. Bab 303. Xiao Man Lu ada di sini. Ingat, dia kakak Li, kakakku, Tianqi Zhang. Kalian harus memanggilnya kakak Li kalau ketemu nanti, dan jangan minta bayaran kalau dia dapat apapun di sini. Mengerti, kata Tianqi kepada 8 gadis tuan rumah di pintu depan dengan mulut sedikit menganga. Menurutnya, King Feng bahkan melampaui saudara kandungnya. Halo, kakak Li. Selamat datang kembali, kata ke-8 gadis pembawa acara itu dengan suara seksi sambil membungkuk. Ke-8 gadis pembawa acara ini semuanya mengenakan congsam. Kaki mereka terbuka di samping dan dada mereka terlihat saat membungkuk, yang cukup menggoda. Kakak Li, aku sudah mengatur semuanya. Tianqi tersenyum tipis dan berjalan ke Jade Finger Emperor Spa Center bersama King Feng. Tianqi membawa King Feng ke ruang spa, mereka mandi dan berendam di sauna di sana yang membuat mereka merasa lebih rileks.
Setelah sauna, Tianqi membawa King Feng ke ruang kaisar. Ruangan ini berukuran sekitar 30 meter persegi dengan dua ruang santai kecil di dalamnya, yang dirancang khusus untuk orang-orang yang ingin berhubungan seksual. King Feng sudah mengenal tempat ini karena dia pernah ke sana sebelumnya. Ada banyak minuman dan buah-buahan sebagai penyegar di meja, seperti anggur, bir, vodka, apel, jeruk, dan melon madu. Kakak Li, ayo kita pijat dan bersantai, kata Tianqi sambil tersenyum pada King Feng. Dia telah melakukan hal itu secara rutin sejak dia pulih, dia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih baik. Apakah Xiaoman Lu masih bekerja di sini? Tanya King Feng. Sebelumnya, ia selalu dilayani oleh Xiaoman karena gadis lugu itu jago memijat. Tianqi mengangguk dan memberitahu King Feng bahwa Xiaoman masih di sini dan dia tidak akan memijat siapapun selain King Feng. Saudari Qin, kemarilah, kata Tianqi di telepon. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik masuk. Wanita ini berwajah lembut dan bertubuh indah. Ia mengenakan gaun kerja hitam yang membuatnya tampak semakin menarik. Wanita cantik ini adalah Yu Qin Tang, yang merupakan suster Qin yang baru saja dipanggil oleh Tianqi. Qin, ini kakak Li. Kau pasti masih ingat dia karena pernah bertemu dengannya. Panggil Xiaoman untuk datang, Tuan Muda Zhang memanggil Yu Qin langsung dengan namanya karena mereka sudah cukup dekat. Xiaoman tiba di sana tak lama kemudian. Ia memang gadis cantik dengan kulit putih, mata gelap, hidung mancung, dan tulang pipi menonjol bak boneka yang rumit. Dia berganti ke kostum perawat dan mencoba memberikan godaan cosplay pada King Feng karena dia tahu dia ada di sana. Kostum perawatnya mengencangkan pinggangnya dan membuat dadanya lebih menonjol. Kostum itu juga memamerkan kakinya yang indah, yang merupakan godaan besar. Xiaoman memang cantik, dia benar-benar cantik baik dari segi tubuh maupun penampilan. Kakak Li, akhirnya kau datang, kata Xiaoman dengan suara merdunya sambil mengangkat bibirnya. Mendengarnya berbicara sungguh menyenangkan. Xiaoman, kamu semakin cantik sekarang, kata King Feng padanya sambil menatapnya dengan penuh semangat. Xiaoman mulai memerah dan merasakan detak jantungnya meningkat setelah melihat ekspresi gembira King Feng. Dia lalu membawa King Feng ke kamar di sampingnya sambil tersenyum menggoda. Di dalam kamar, Xiaoman mulai memijat King Feng dengan tangannya yang halus dan lembut. Ia mulai dari punggung dan memijat tubuhnya dengan total 36 teknik sebagai tanda terima kasih atas bantuannya di masa lalu. Rasa nyaman itu membuat seluruh tubuh King Feng merinding. Tentu saja merupakan suatu kenikmatan bagi seorang wanita cantik untuk melakukan pijatan seluruh tubuh pada pria seperti ini. Pria yang pernah ke ruang pijat dengan konsep akhir bahagia pasti sudah familiar dengan teknik-teknik seperti ini. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti sudah familiar setelah mencobanya sekali. Setelah 2 jam, pijat akhirnya selesai. Melihat Xiaoman dengan tubuh dan dadanya yang berkeringat, King Feng tidak bisa mengendalikan dirinya. Xiaoman tidak hanya terlihat polos, tetapi juga memiliki dada bagus yang membuat semua orang ingin meraihnya. Kakak Li, pijatannya sudah selesai, kata Xiaoman malu-malu dengan wajahnya yang memerah. Melihat penampilannya yang menarik, King Feng tidak dapat menahan perilakunya dan mencium Xiaoman, yang membuat Xiaoman semakin malu. Dia ingin terus menggodanya tetapi melihat Xiaoman yang polos ternyata begitu pemalu, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Setelah mandi, sauna, dan pijat di jade King Emperor, energinya terasa kembali. Separuh rasa lelah dan letihnya telah hilang. Ia meninggalkan Kaisar Raja Giok setelah berpamitan dengan Tianqi. Tianqi masih ingin pergi bersamanya, tetapi ditolak oleh King Feng karena ia ingin berjalan sendiri. Berjalan sendirian di jalanan membuat King Feng merasa sangat nyaman. Ia belum pernah benar-benar menikmati keindahan kota Laut Timur sejak tiba di sini. Tidak diragukan lagi, kota Laut Timur tampak jauh lebih indah di malam hari daripada di siang hari. Saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia melihat seorang gadis bergaun putih dikejar oleh beberapa preman. Gadis itu tampak familiar baginya. Xiao Yue Zhang, lebih baik kau berhenti di situ, teriak penjahat di belakang kepada gadis bergaun putih. Xiao Yue menjadi pucat dan mulai berlari lebih cepat setelah mendengar para penjahat itu. Akan tetapi, dia adalah seorang wanita dan tidak seatlet pria-pria itu, jadi para penjahat itu hampir mengejarnya dalam waktu singkat. Xiao Yue berlari semakin kencang, dan karena itu, ia tersandung batu yang luput darinya dan jatuh tepat ke lantai. Saat ia hendak bangkit kembali, para preman itu telah mengejar dan mengepungnya dengan tatapan agresif. Lari, kau nggak bisa lari lagi, ya, sindir preman berambut kuning terdepan dengan nada sarkastis. Tolong, biarkan aku pergi, kumohon, pinta Xiao Yue dengan sedih. Melepasmu. Kau pikir itu mungkin? Ayahmu berutang 5 juta dolar pada kita dan dia belum membayar apapun, menurutmu siapa lagi yang bisa kita dapatkan untuk melunasi utangnya? Hah, teriak preman pirang terkemuka sambil melotot ke arah gadis itu.
Gadis bergaun putih itu sungguh cantik. Wajahnya halus, hidungnya mancung, dan kulitnya putih bersih. Bentuk tubuhnya juga bagus, dada dan pinggangnya membuat siapapun ngiler. Kecantikannya sungguh alami. Bro rambut kuning, cewek ini seksi, boleh kita main-main sama dia, tanya dua preman lain di sampingnya. Ditampar. Geng pirang itu menamparkan kedua geng itu dan berteriak, brengsek, cewek ini buat kakak Yong. Kita harus menunggu dia kalau dia mau main sama cewek ini. Kedua gangster itu tertawa canggung setelah mendengar preman berambut kuning itu. Mereka jelas terangsang dan lupa tentang kakak Yong ketika melihat gadis itu. Jika preman berambut kuning itu tidak memberitahu mereka, mereka pasti akan mendapat masalah. Kakak rambut kuning, ayo kita tangkap dia dan kirim ke kakak Yong, kata dua penjahat lainnya. Baiklah, ayo kita tangkap dia dan serahkan ke saudara Yong. Kita bagi dia setelah dia selesai. Preman berambut kuning itu tertawa menjijikkan dan berjalan menuju Xiao Yue bersama dua geng lainnya. Sial, aku sudah selesai malam ini. Xiao Yue menatap mereka dengan menakutkan sambil wajahnya memucat saat melihat mereka mendekat. Bab 304. Xiao Yue dalam masalah. Berhenti, seru Li Qingfeng tiba-tiba dari kejauhan. Tentu saja, dia tahu bahwa wanita berok putih itu adalah Xiao Yue Zhang. Dia sangat menyayangi adiknya, Xiao Yue, jadi dia pasti akan datang menyelamatkannya. Kakak Xiao Yue, kamu baik-baik saja, tanya Li Qingfeng sambil membantu Zhang Xiao Yue berdiri. Wow, kakak Li, aku baik-baik saja. Melihat Li Qingfeng di depannya, wajah polos Zhang Xiao Yue meneteskan air mata. Ia menangis terseduh-seduh dan tampak sangat sedih. Beruntung kakak Li telah datang, kalau tidak dia pasti sudah ditangkap oleh ketiga gangster itu. Bung, siapa kau sebenarnya? Pergi sekarang juga kalau tidak mau mati. Wajah preman berambut kuning itu cemberut dan terdengar sangat arogan. Ia hampir saja menangkap si cantik mungil di depannya, tetapi diganggu oleh pemuda ini. Ia jelas merasa sedikit tidak nyaman. Dia bekerja untuk saudara Yong. Di lingkungan ini, siapa yang berani menentangnya? Tamparan. Li Qingfeng menghampiri preman berambut kuning itu dan menamparkan wajahnya. Qingfeng berkata dengan dingin, mulut kotormu pantas menerima ini. Bagi mereka yang berbicara kotor dan sombong, hanya ada satu cara bagi Li Qingshan untuk memperlakukan mereka, yaitu menamparkan wajah mereka. Preman berambut kuning itu menutupi wajahnya dan dipenuhi amarah. Tanpa diduga, ia ditampar. Ia tak pernah menyangka pemuda di depannya berani memukulnya. Karena itu, ia masih tercengang dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Beraninya kau memukulku. Kau cari mati, teriak preman berambut kuning itu, sambil mengayunkan tinju kanannya tiba-tiba ke arah Qingfeng Li. Pemuda ini berani memukulnya, jadi preman berambut kuning ini pasti akan membalas dendam dan memberi pelajaran keras kepadanya. Dia akan menunjukkan kekuatannya kepada orang ini. Lili mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram tinju preman berambut kuning itu erat-erat. Hanya dengan sekali klik, tinju preman berambut kuning itu patah. Preman malang ini tidak pernah cukup kompeten untuk melawannya. Dia hanya merasa sangat kuat, tetapi nyatanya, dia bukan apa-apa di depan Lili. Dua gangster di belakang melihat preman berambut kuning itu terluka. Mereka mengambil dua batu bata dari tanah dan membantingnya ke arah Lili. Kakak Li, hati-hati. Xiao Yue Zhang mengubah raut wajahnya dan mengingatkan Qingfeng dengan keras. Qingfeng melambaikan tangan pada Xiao Yue, memberi isyarat agar dia tenang. Tentu saja, dia melihat kedua gangster itu datang, begitu pula batu bata di tangan mereka, tetapi dia tidak mempedulikannya. Bang-bang. Lili tiba-tiba merentangkan kaki kanannya, bagai sambaran petir, dan menendang kedua gangster itu. Keduanya langsung terpental dan berteriak-teriak tak henti-hentinya sambil menutupi perut mereka. Tiba-tiba, ketiga gangster yang tadinya ganas itu semuanya dikalahkan oleh Qingfeng Li. Wah, hebat sekali. Kita kalah hari ini, tapi kau telah menyinggung saudara Yong. Kau akan mati, ancam si rambut kuning, berbalik, dan bersiap pergi. Qingfeng Li menggerakkan tubuhnya dan menghentikan orang-orang ini, dia berkata dengan dingin, apakah aku membiarkan kalian pergi? Melihat wajah acuh tak acuh Lili, si rambut kuning dan rekan-rekannya bergidik. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah seorang master yang tak tertandingi. Bagaimana kau bisa membiarkan kami pergi? Si preman berambut kuning kehilangan muka dan bertanya. Katakan padaku, mengapa kau menangkap Xiao Yue Zhang? Ayahnya berutang 5 juta dolar kepada kami karena berjudi, padahal ia tidak mampu membayarnya. Tentu saja, kami akan datang kepadanya untuk melunasi utang-utang itu. Debiturnya adalah ayahnya, kau harus pergi mencari ayahnya. Kenapa kau mengganggunya? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum masam dan datar. Tiba-tiba, Li Qingfeng teringat sesuatu.
Xiao Yue pernah bercerita kepadanya bahwa ayahnya lumpuh dan dirawat di rumah sakit. Gajinya habis untuk membeli obat ayahnya. Bagaimana mungkin ayahnya berutang judi? Melihat tatapan bingung Li, Xiao Yue Zhang menjelaskan, "Saudara Li, ayahku memang berutang judi, tapi hanya 500.000 yuan, tidak seberapa. Karena tidak mampu membayar, tulang pinggangnya patah sehingga ia lumpuh di tempat tidur." Mendengar penjelasan Xiao Yue Zhang, Li terlonjak kaget. Ayah Xiao Yue berutang judi sebesar 500.000 yuan dan tidak mampu membayarnya. Ia dipukuli oleh sekelompok preman ini hingga lumpuh. Dan sekarang, kelompok preman ini menggabungkan bunga 500.000 menjadi 5 juta. Li Qingfeng sekarang tahu yang sebenarnya dan pasti akan membantu Zhang Xiao Yue. Lagi pula, dia sangat baik padanya di perusahaan es dan salju. "Kakak Xiao Yue, di mana ayahmu sekarang?" "Saudara Li, ayah saya sekarang ada di rumah. Saya melarikan diri karena hari ini sekelompok gangster datang ke rumah saya, meminta uang, dan ingin menangkap saya." "Baiklah, ayo kita ke rumahmu." Petik 2. "Saudara Li, saudara Yong itu ada di rumahku, dia bajingan." Xiao Yue Zhang tampak ketakutan. Kakak Yong bertubuh besar dan tegap, dengan bekas luka di wajahnya. Wajahnya sangat menakutkan dan Xiao Yue sangat ketakutan. "Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kalau kakak Yong itu berani bikin masalah, aku akan menghajarnya." Li Qingfeng menggenggam tangan Xiao Yue, membiarkan preman berambut kuning itu memimpin jalan menuju tempat Xiao Yue. Mendengar Li Qingfeng akan pergi ke rumah Zhang Xiao Yue, preman berambut kuning dan rekan-rekan gangsternya merasa senang. Mata mereka berbinar gembira. Mereka baru saja dipukuli oleh Li Qingfeng, dan mereka semua sangat marah dan ingin membalas dendam. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi Li Qingfeng. Sekarang Li Qingfeng akan pergi ke rumah Zhang Xiao Yue, dan kakak Yong ada di sana. Mereka semua sangat senang, karena kakak Yong akan memberi pelajaran kepada orang ini. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu datang ke rumah Xiao Yue Zhang. Ia tinggal di dekat situ, di lantai 1 sebuah gedung apartemen. Ketika Lili tiba, ia mendapati ada 7 atau 8 orang di ruangan lantai 1. Rambut mereka dicat warna-warni dan ada tato di lengan mereka. Jelas terlihat bahwa mereka semua preman. Seorang pria besar dengan tinggi 1,8 meter sedang duduk di kursi ruangan. Ia tinggi dan tegap, sangat berotot, dan memiliki bekas luka mengerikan seperti kelabang di wajahnya. Namanya Yong Wang, yang dipanggil Saudara Yong, dan merupakan petarung terbaik di bawah pimpinan klan Harimau Ganas. Yong Wang melihat si rambut kuning dan kawan-kawan masuk dengan luka-luka. Ia bertanya, "Si rambut kuning, aku memintamu untuk menangkap Xiao Yue Zhang, apakah kau berhasil?" "Belum, kakak Yong. Ada apa dengan lukamu?" "Saudara Yong, kita dipukuli oleh seorang pemuda dan dia menyelamatkan Xiao Yue Zhang." "Oh ya, dia juga datang ke sini, tepat di belakangku." Preman berambut kuning itu menunjuk ke arah King Feng Li di belakangnya, dan berkata dengan wajah kejam. "Saudara Yong, orang ini juga bilang akan menghancurkanmu. Itu sama sekali tidak menghormatimu." Si rambut kuning mencoba memprovokasi Saudara Yong, dia ingin Saudara Yong menghukum Li Qingfeng. Dia terlalu naif sampai-sampai ingin menghancurkanku. Aku malah akan menghancurkannya." Mendengar kata-kata si rambut kuning, wajah kakak Yong muram dan tatapannya dingin dan tajam. Si rambut kuning sangat gembira ketika melihat kakak Yong berjalan menuju Li Qingfeng. Beraninya kau datang ke sini. Kita lihat saja nanti bagaimana kakak Yong mengalahkanmu." Namun detik berikutnya, reaksi Saudara Yong sungguh di luar dugaannya. Yong Wang berjalan ke arah Lili, awalnya ingin menghukum Lili. Namun, ketika melihat wajah Lili, raut wajahnya berubah drastis. Ia begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah. "Kakek Li, aku buta seperti kelelawar. Tolong ampuni aku." Yong Wang berlutut di tanah, berkata dengan wajah panik. Bab 305. "Kakek Li, tolong bebaskan aku." King Feng Li memegang tangannya di belakang punggungnya sambil menatap Yong Wang dengan dingin tanpa sedikit pun rasa sayang. "Kakek Li, tolong ampuni aku." Melihat tatapan acuh tak acuh Li Qingshan, Yong Wang begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah dan terus-menerus bersujud. Yong Wang tentu saja mengenal pria di depannya. Beberapa waktu lalu, ia mengikuti ketua klan Macan Ganas, Hu Wang, dan berpartisipasi dalam pertemuan puncak pasukan bawah tanah kota Laut Timur. Di KTT pasukan bawah tanah kota Laut Timur, Li Qingfeng menghancurkan Bao Chen dan Lang Ye, serta membungkam para panglima perang lainnya. Bahkan Bos Yong sendiri, Hu Wang, menyerah kepadanya. Di puncak itulah pemuda di depannya mendukung King Kong untuk menjadi pemimpin pasukan bawah tanah kota Laut Timur. King Kong bahkan mendirikan Liga King Feng dan memanggil pemuda itu dengan sebutan, Kakek Li.
Mungkin ada yang tidak tahu apa yang diwakili oleh Granddaddy Li, tetapi Yongwang mengetahuinya dengan baik, bahwa itu merupakan perwujudan kekuatan paling hebat dari kekuatan bawah tanah kota Laut Timur. Kakek Li adalah dewa pembantaian pasukan bawah tanah kota Laut Timur, dan bahkan Bao Chen yang kuat pun dibunuh oleh kakek Li, belum lagi Yongwang sendiri. Memikirkan ancamannya kepada kakek Li yang akan menghancurkannya, Yongwang menggigil. Kok bisa kakak Yong bersujud di hadapan pemuda ini? Si preman berambut kuning terkejut dan bingung. Di dalam hatinya, saudara Yong tidak hanya kuat, tetapi juga petarung terbaik di bawah pimpinan klan Harimau Ganas. Statusnya di klan Harimau Ganas sangat tinggi, dan ia seharusnya bisa mengalahkan pemuda itu. Namun, situasinya justru sebaliknya. Saudara Yong, yang diandalkannya, secara mengejutkan justru bersujud kepada pemuda ini, dan ia melakukannya tanpa henti. Apa yang terjadi di sini? Yah, bahkan saat menghadapi ketua klan Harimau Ganas, Yongwang hanya akan membungkuk memberi hormat. Yongwang tidak pernah berlutut dan bersujud, jadi mengapa ia harus bersujud kepada pemuda ini? Preman berambut kuning itu tercengang, belum lagi para penjahat lain di sampingnya. Mereka semua terkejut dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Xiao Yuezhang. Wajah mungilnya yang polos penuh kejutan. Di matanya, saudara Yong yang jahat adalah pemimpin para penjahat. Namun, ketika bertemu saudara Li, ia langsung bersujud seperti tikus yang berhadapan dengan kucing. Xiao Yuezhang tahu betapa kuatnya kakak Li sebelumnya, tapi dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Tanpa melakukan apapun, dia hanya berdiri diam di sana dan menggenggam tangannya di belakang. Namun, para bajingan ini terus-menerus bersujud dan memohon ampun. Bang bang bang. Yongwang terus-menerus bersujud dan kulit kepalanya pecah-pecah. Ia tahu jika ia ingin membuat pria ini memaafkannya, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah bersujud. Melawannya sia-sia, dan ia tak akan pernah memikirkan cara lain. Bagi orang biasa, kakak Yong merupakan sosok yang sangat sakti dan berkekuatan besar, tetapi Yongwang tahu bahwa dirinya bukanlah apa-apa, bahkan seekor semut pun tidak ada apa-apanya saat bertemu dengan kakek Li. Kakek Li dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu tangan asalkan dia mau. Melihat Lili yang terdiam, Yongwang hanya bisa terus bersujud hingga darah mengucur deras di dahinya. Darahnya mengalir ke seluruh lantai. Bangun, kata Li Qingshan dengan tenang setelah melihat wajah Yongwang yang menyedihkan. Tentu saja, dia tahu bahwa Yongwang adalah petarung terbaik di bawah pimpinan klan Harimau Ganas. Mereka pernah bertemu sekali di pertemuan puncak pasukan bawah tanah. Terima kasih banyak, kakek Li. Yongwang merasa lega setelah mendengar King Feng Li memintanya berdiri. Dia tahu jika kakek Li mengizinkannya berdiri, itu berarti kakek Li tidak akan membunuhnya. Namun, dia juga tahu hukuman mati mungkin dikecualikan, tetapi hukuman mati tidak dapat dihindari. Dia pasti akan dihukum oleh kakek Li. Benar saja, saat berikutnya Li Qingfeng berbicara, Pang berambut kuning itu bilang kau akan menghukumku. Pengikutmu yang baik sekali. Mendengar perkataan kakek Li, Yongwang langsung menghampiri penjahat berambut kuning itu dan meninjunya dengan keras tanpa ragu-ragu. Bajingan berambut kuning ini yang harus disalahkan. Kalau saja dia tidak membawa kakek Li ke sini, Yongwang tidak akan malu seperti ini. Yongwang semakin marah, dia meninju si rambut kuning dengan brutal dan terus memukulnya sampai beberapa tulangnya patah. Preman berambut kuning yang malang, dia membawa Li Qingfeng ke sini untuk memberi pelajaran pada Li Qingfeng oleh kakak Yong. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pada akhirnya kakak Yong memukulnya dengan kejam untuk menjilat Li Qingfeng. Dia hampir mati. Yongwang, ku dengar kalian menagih utang ayah Xiao Yuezhang. Dan kalian juga ingin menangkapnya, tanya Li Qingfeng sambil mengerutkan kening. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, Yongwang kehilangan ekspresinya dan menatap Zhang Xiaoyue di belakangnya. Ia tahu kakek Li mungkin mengenal Zhang Xiaoyue, tetapi ia tidak tahu apa hubungan kakek Li dengan wanita cantik ini. Jika kakek Li dan Xiaoyue Zhang hanya memiliki hubungan biasa, mungkin ia masih menginginkan utang tersebut. Namun, jika kakek Li dan Xiaoyue Zhang benar-benar dekat, ia tidak akan menyinggung soal utang tersebut. Yongwang memutar bola matanya dan diam-diam menghitung untung ruginya dalam hati. Tak perlu menebak, Xiaoyue Zhang adalah temanku, aku datang ke sini hari ini untuk membelanya. Apa yang harus kau lakukan, terserah kau. Kata Li Qingfeng dengan angkuh dan meletakkan tangannya di belakang. Akan lebih baik baginya jika ia tidak perlu menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Dan jika Yongwang bersikeras menanyakan tentang utang itu, ia tidak akan keberatan mengajarinya bagaimana bersikap. Kakek Li, ayah Xiaoyue Zhang berutang 5 juta yuan kepada kami. Tapi karena dia temanmu, kami akan menghapus utang itu. Karena sekarang sudah tidak ada masalah keuangan lagi, apakah kamu masih akan membuatnya mendapat masalah di masa depan?
Kakek Li, kita tidak akan pernah lagi membuat masalah untuknya, kata Wang Yong dengan hormat. Karena Xiao Yuezhang adalah teman kakek Li, bahkan jika ia memiliki nyali 10 kali lipat, ia tak akan pernah berani menyusahkan kakek Li. Kecuali ia sudah hidup cukup lama, atau ia sendiri yang mencari mati. Yong Wang hendak pergi bersama anak buahnya setelah itu, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dan menghadapi dewa pembunuh, kakek Li. King Feng Li mengerutkan kening dan berbicara dengan dingin, apakah aku mengizinkanmu pergi sekarang? Wang Yong kehilangan muka setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan kakek Li, dan ia mengira kakek Li akan membunuhnya. Ia ketakutan, berlutut di tanah, dan mulai bersujud lagi tanpa henti. Lili memutar matanya dan terdiam, apa aku semenakutkan itu? Kenapa kau selalu bersujud? Faktanya, King Feng Li tidak tahu bahwa dalam pikiran Yong Wang, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis, karena dia bisa mengakhiri hidup seseorang hanya dengan satu tangan. Kakek Li, tolong ampuni aku. Yong Wang berlutut di tanah, mengira kakek Li tidak akan melepaskannya dan terus bersujud. Bangun! Aku tidak bilang akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan dengan bersujud? Tanya Li Feng Feng dengan dingin. Yong Wang berdiri gemetar, menatap Li King Feng dengan wajah pucat dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Li King Feng selanjutnya. Meskipun kamu bilang utangnya sudah dihapus, kamu juga mematahkan tulang belakang ayah Xiao Yuezhang sehingga dia lumpuh di tempat tidur. Bagaimana kamu akan menggantinya? Kakek Li, aku akan melakukan apapun yang kakek katakan. Tinggalkan 1 juta yuan sebagai kompensasi atas perbuatanmu. Kata Li Feng Feng kepada Yong Wang. Meskipun 1 juta yuan itu jumlah yang banyak, demi bertahan hidup dan agar diampuni oleh kakek Li, Yong Wang tetap mengeluarkan cek senilai 1 juta yuan, meletakkan cek tersebut dan melarikan diri. Kakak Li, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah tamat hari ini. Xiao Yuezhang menghampiri Li King Feng dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Bab 306. Mengobati ayah Xiao Yue. King Feng tersenyum pada Xiao Yue sambil terus berterima kasih padanya, lalu berkata, Xiao Yue, masalahmu juga masalahku, kau tak perlu berterima kasih padaku. Oh, dan ini cek 1 juta dolarnya. Petik 2. Saat King Feng mencoba memberikan cek itu kepada Xiao Yue, dia terus menolak karena dia pikir King Feng harus menyimpannya karena menurutnya dia pantas mendapatkan apa yang telah dia dapatkan berdasarkan kerja kerasnya. Akhirnya, King Feng meyakinkan Xiao Yue untuk mengambil cek itu dengan mengatakan itu adalah uang untuk ayahnya di rumah sakit. Saat ini, seorang pria pucat setengah baya tengah berbaring di tempat tidur dan menatap King Feng dengan penuh rasa terima kasih di kamar sebelah mereka. Dia adalah Xiao Jizang, ayah dari Xiao Yuezhang. Dia lumpuh dan tidak bisa meninggalkan tempat tidur karena tulang belakangnya patah. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi dengan para gangster itu dengan cemas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Sejujurnya, semua ini terjadi karena dia. Kalau dia tidak berjudi, dia tidak akan kehilangan uang dan terlilit utang, tidak akan dipatahkan tulang punggungnya oleh para gangster itu, juga tidak akan lumpuh di tempat tidur seperti sekarang. Karena sudah berbulan-bulan terbaring di tempat tidur, semua beban biaya pengobatan dan biaya hidup kini berada di pundak Xiao Yue. Ia merasa sangat bersalah atas putrinya. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik? Qing Qing menghampiri Xiao Ji dan bertanya. Sekalipun laki-laki di hadapannya itu memiliki banyak kekurangan, dan tulang punggungnya patah karena berjudi, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah diperbuatnya, King Feng tetap berusaha untuk menjaganya karena dia adalah ayah Xiao Yue. Tentu saja, alasan mengapa King Feng merawat pria parubaya itu murni karena Xiao Yue. Dia tidak akan melakukan itu jika dia adalah ayah orang lain. Terima kasih banyak, anak muda. Putriku dan aku pasti akan mendapat masalah besar kalau kau tidak ada di sini. Xiao Ji terus berterima kasih kepada King Feng sambil melambaikan tangannya di tempat tidur karena dia tidak bisa bangun sama sekali. Sama-sama, Tuan. Xiao Yue dan saya berteman baik, jadi saya harus membantunya, kata King Feng sambil tersenyum. Xiao Yue. Wajah Xiao Ji tiba-tiba berubah, sementara yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika ia mendengar bagaimana King Feng menyapa putrinya. Ia baru menyadari betapa kuatnya pemuda ini, bahkan gangster terkenal Yong Wang pun harus tunduk padanya. Xiao Ji bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi antara pria ini dan putrinya dari cara pria itu menyapanya. Mereka jelas lebih dari sekadar teman biasa, tapi tentu saja, akan lebih baik jika mereka menjalin hubungan. Dengan begitu, setidaknya para gangster itu tidak akan mengganggunya lagi jika ia punya pacar sekuat dan sehebat itu. Apakah kamu pacar anakku? Tanya Xiao Ji sambil berharap jawabannya adalah ya. Namun, dia kecewa dengan jawaban King Feng karena dia mengatakan mereka hanya berteman baik. Xiao Ji agak kecewa pada awalnya,
tetapi begitu dia berpikir bahwa setidaknya putrinya tidak akan diganggu oleh para gangster itu dengan adanya teman yang kuat di sisinya, dia tetap merasa senang pada akhirnya. Tuan Zhang, sudah berapa lama Anda lumpuh seperti ini? Tanya King Feng. Aku. Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Lumayan, kok. Aku bisa bantu kamu berdiri lagi dengan perawatanku. Maaf. Apa yang baru saja kau katakan? Kau bisa membiarkanku berdiri lagi? Tanya Xiao Ji sambil menatap King Feng dengan heran. Padahal, karena sarafnya sudah terpengaruh setelah tulang belakangnya patah, dokter dari rumah sakit ortopedi pun hanya bisa menyambungkan kembali tulang-tulangnya yang patah sebatas itu saja. Meskipun tulang-tulangnya telah disambung kembali, dokter itu mengulangi bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki saraf tulang belakang yang rusak. Namun, pemuda di depannya berkata ia sebenarnya bisa memperbaikinya. Bagaimana Xiao Ji bisa menahan kegembiraannya? Xiao Yue di samping juga tampak bersemangat dan bertanya, Kakak Li, bisakah kau benar-benar menyembuhkan ayahku? Ya, aku bisa menyembuhkan ayahmu, King Feng mengangguk. Ia telah mengamati dengan teknik visual medis Tiongkoknya bahwa tulang belakang Xiao Ji yang patah telah disambungkan kembali oleh dokter. Alasan mengapa ia masih lumpuh dan tidak bisa berdiri adalah karena saraf tulang belakangnya rusak. Selama saraf tulang belakangnya pulih dan mampu bereaksi lagi terhadap lingkungan luar, ia mampu berdiri dan berjalan lagi. Tuan Zhang, saya perlu melakukan akupuntur pada Anda. Kabari saya jika Anda merasakan sesuatu di pinggang Anda, kata King Feng sambil tersenyum kepada Xiao Ji. Tentu, Xiao Ji mengangguk dan menatapnya dengan penuh semangat. Xiao Ji mempercayai pemuda ini sejak awal tanpa tahu alasannya. Ia punya firasat bahwa ia pasti bisa disembuhkan oleh pemuda ini. King Feng mengeluarkan 9 jarum akupuntur dan mulai menusukkannya di titik akupuntur Guanyu, titik akupuntur Huyang, titik akupuntur Sensu, dan beberapa titik lain di tubuhnya milik Xiao Ji. Dia menggunakan teknik yang disebut 9 jarum takdir surga. Tubuh Xiao Ji terlihat sangat rusak saat ini, tetapi sebenarnya tidak separah itu. Dia hanya mengalami kerusakan saraf tulang belakangnya, bukan organ-organnya, yang jauh lebih baik daripada pendeta senior. Oleh karena itu, King Feng menggunakan 9 jarum takdir surga, bukan 9 jarum takdir darah, yang harus menguras darah esensinya. Selain itu, jika King Feng perlu menggunakan 9 jarum takdir darah untuk merawat pasiennya setiap waktu, dia akan mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Setelah menusukkan jarum ke titik akupuntur Xiao Ji, King Feng mulai menjentikkan ekor jarum itu sehingga jarum itu terus bergetar dan mengeluarkan suara kepakan seperti kepakan sayap lebah. Gerakan mengepak ini berfungsi sebagai rangsangan bagi saraf, sehingga saraf dapat bereaksi terhadap sensasi eksternal. Panas mulai terasa. Xiao Ji merasakan panas menjalar di tulang punggungnya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, karena tulang punggungnya selalu dingin dan mati rasa sebelumnya. Namun kini, ia akhirnya bisa merasakan sesuatu. Lambat laun, semakin panas tulang belakangnya, semakin terasa pula sensasi yang dirasakan Xiao Ji di sekujur tubuhnya. Ia mencoba meraih tulang belakangnya dan mencubitnya. Ia bisa merasakan sakitnya. Sakit, akhirnya ia merasakan sakit, alih-alih mati rasa di tulang belakangnya. Xiao Ji menjadi begitu emosional hingga ia harus menahan air matanya. Sejak lumpuh di tempat tidur, ia selalu diurus Xiao Yue untuk setiap makan dan tidurnya. Ia merasa seperti pecundang dan sangat lelah dengan hidupnya. Namun, ia tak percaya pemuda ini benar-benar menyembuhkan kelumpuhannya dan mengembalikan fungsi tulang belakangnya. Paman Zhang, apakah Anda merasakan sesuatu dari tulang belakang Anda sekarang? Tanya King Feng. Ya, aku bisa merasakannya. Terima kasih banyak, Xiao Ji berterima kasih padanya dengan tulus. Saat King Feng melepaskan dan menyimpan 9 jarum itu, dia meminta Xiao Ji untuk berdiri dan berjalan-jalan. Meskipun Xiao Ji belum bisa berdiri dengan baik, setidaknya dia bisa berdiri. Meskipun demikian, ia merasa lelah setelah 1 menit dan perlu berbaring karena sumsum tulang belakangnya masih lemah setelah pulih. Xiao Ji yakin neuron-neuron tulang belakangnya akan segera pulih sepenuhnya setelah beristirahat dengan cukup. Pada saat itu, ia akhirnya akan mampu berdiri seperti manusia normal dan menjalani hidup seperti yang telah lama ia idamkan. Bab 307. Xiao Yue Zhang menciumku. Saudari Xiao Yue, ayahmu adalah seorang tetua, mengobatinya adalah hal yang harus dilakukan, kata King Feng Li sambil tersenyum manis. Kemudian, Li King Feng mengeluarkan selembar kertas dan pena, lalu meresepkan obat tradisional Tiongkok yang dirahasiakan, yang terdiri dari batang spatolobus yang tegak, buah privet yang mengkilap, akar miletia yang indah, buah mawar Cherokee, dan masih banyak lagi tanaman herbal. Semua herbal tersebut bermanfaat untuk memperlancar aliran darah, membersihkan saluran dan memberikan manfaat besar bagi pemulihan pinggang. King Feng Li menyerahkan resep rahasia itu kepada Xiao Yue Zhang,
dan mengatakan kepadanya bahwa asalkan dia memberikan obat itu kepada Xiao Jizang sesuai dengan formula dan dosis yang tertera pada resep, disertai dengan pijatan fisioterapi yang tepat dan menempelkan bantalan panas di pinggangnya, Xiao Jizang akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Istirahatlah yang cukup, Paman Zhang. Sudah hampir jam 10, aku harus pulang sekarang, kata Li Feng kepada Xiao Jizang, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. Dia harus pulang, setelah menghabiskan banyak waktu memijat Tian Qizang di Istana Kaisar Jari Giok, memberi pelajaran kepada Bro Yong dan beberapa pengganggu, lalu merawat ayah Xiao Yue Zhang. Terima kasih banyak. Xiao Yue, tunjukkan jalan keluarnya, kata Xiao Jizang sambil berbaring di tempat tidur. Xiao Jizang tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih yang cukup kepada King Feng Li, karena apa yang dilakukan pemuda ini untuknya bukan hanya menyelamatkannya, tetapi memberinya kesempatan kedua untuk hidup, kehidupan di mana dia bisa berdiri lagi. Tulang belakangnya baru pulih sedikit, dan ia hanya bisa berdiri dan bergerak selama beberapa menit. Karena itu, ia harus meminta Xiao Yue Zhang untuk berjalan-jalan bersama Li King Feng. Saat keluar bersama King Feng Li, Xiao Yue Zhang menatap mata King Feng Li dari waktu ke waktu, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak yakin harus mulai dari mana. Xiao Yue Zhang akhirnya memberanikan diri dan meminta King Feng Li untuk berpegangan saat dia menghentikan taksi dan hendak pergi. Kakak Li, bisakah kamu menunggu sebentar? Ada apa, adik Xiao Yue? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, saudara Li, kata Xiao Yue Zhang sementara wajah polosnya memerah. Xiao Yue Zhang berjalan mendekati King Feng Li, meraihnya dan melumat bibirnya dengan bibir merah lembutnya yang menawan, sementara matanya penuh dengan keterkejutan. Hal yang ingin dia katakan padanya adalah bahwa dia ingin menciumnya. Manis, harum bunga dan rasa yang enak adalah indera pertama yang menyerangnya, dan kedua adalah pertanyaan mengapa dia menciumnya. Dia tahu betul bahwa saudari Xiao Yue sangat polos, tidak punya pacar, dan bahkan belum pernah mencium siapapun. Lalu, mengapa dia menciumnya? Terima kasih, kakak Li. Xiao Yue Zhang mencium Lili dan bergegas pergi. Wajahnya yang murni dan cantik berubah memerah, semenarik buah ceri segar. Jantungnya juga berdebar kencang. Xiao Yue sudah berubah. Dia mencium kakak Li, dan tidak malu lagi saat bersamanya. Saudara Li tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menyelamatkan ayahnya. Ia tidak menemukan cara lain yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, jadi ia menciumnya. Lili menyentuh bibirnya saat melihat Xiao Yue Zhang berlari dengan malu-malu, dan rasa manis dari ciuman itu masih terasa di bibirnya. Ia tersenyum, berbalik, dan masuk ke taksi menuju rumahnya. Sementara itu, Yong Wang kembali ke klan Harimau Ganas dengan tubuh penuh luka. Wajahnya sangat pucat. Begitu masuk, ia bertemu dengan bosnya, Hu Wang. Hu Wang mengerutkan alisnya saat melihat wajah Yong Wang yang menyedihkan dengan darah di seluruh kepalanya. Ia bertanya, ada apa denganmu, Yong Wang? Siapa yang memukulmu? Dia tahu bahwa Yong Wang adalah pengawal terbaiknya, yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu mengalahkan 4 atau 5 orang sekaligus dengan sangat mudah. Tapi bagaimana bisa kepalanya berlumuran darah? Bos, saya bertemu kakek Li hari ini, kata Yong Wang. Kakek Li, kau bertemu dengannya hari ini. Hu Wang menundukkan wajahnya, keterkejutan terpancar di matanya. Dia tidak tahu seberapa kuat kakek Li. Kakek Li adalah raja pasukan bawah tanah di kota Laut Timur, dia menghancurkan Bao Chen, yang kekuatannya tak terkalahkan, hanya dengan beberapa jarinya. Apakah Yong Wang mengganggu kakek Li lalu dipukuli? Tunggu dulu, kalau dia memang mengganggu kakek Li, bagaimana mungkin dia bisa berdiri tepat di depannya tanpa mati? Yong Wang, apa yang terjadi antara kamu dan kakek Li? Ceritakan sekarang juga, kata Hu Wang dengan tatapan muram. Bagaimanapun, Yong Wang adalah bawahannya, dan tanggung jawab akan jatuh padanya jika Yong Wang sampai mengganggu kakek Li. Ia harus menanggung semua konsekuensi mengerikan jika kakek Li menuntut pertanggungjawaban. Biar ku ceritakan padamu, bos. Yong Wang menjelaskan seluruh kisah tentang bagaimana dia meminta uang, bagaimana dia membawa Xiao Yue Zhang pergi dan kemudian bertemu kakek Li, bagaimana dia disuruh bersujud dan diberi imbalan $1 juta. Ketegangan di wajah Hu Wang perlahan menghilang setelah mendengar kata-kata Yong Wang. Dia berkata, syukurlah kamu tidak menyinggung kakek Li secara pribadi. Kalau tidak, seluruh klan Harimau Ganas akan hancur. Kurasa tidak seserius itu, bos. Sekalipun aku telah menyinggung kakek Li, hasil terburuknya adalah aku akan dihancurkan olehnya. Dia tidak akan menghancurkan klan Harimau Ganas, kan? Tanya Yong Wang bingung, ia merasa bosnya terlalu khawatir. Bodoh. Tahukah kau bagaimana keluarga Wang runtuh? Tanya Hu Wang. Kudengar keluarga Wang dihancurkan oleh seorang pemuda, jawab Yong Wang.
Jelas dia tahu tentang keluarga Wang, salah satu dari 4 besar di kota Laut Timur, dan dulunya adalah pendukung klan Harimau Ganas. Bosnya pernah bekerja untuk mereka. Namun, keluarga Wang sudah tidak ada lagi. Biar ku beritahu, setahuku, ayah Wang dan putranya dibunuh oleh kakek Li. Aku pernah bekerja untuk keluarga Wang sebelumnya. Apa menurutmu kita akan punya kesempatan untuk bertahan hidup jika kita menyinggung kakek Li? Hu Wang menatap Yong Wang dengan dingin. Dia mencoba berurusan dengan Li Qingfeng demi kebaikan Nyonya Wang. Namun, dia malah dipukuli dan dipaksa membayar sejumlah besar uang. Namun, dia tidak punya alasan untuk mengeluh, karena dia tahu dialah yang memulai masalah. Sejujurnya, Hu Wang menghargai Qingfeng Li karena tidak membunuhnya, dan memberinya kesempatan kedua. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Li Li tidak kecanduan membunuh. Dia tidak akan pernah mencari masalah jika tidak ada yang mengganggunya. Seperti kata pepatah, ada yang berutang untuk yang berutang. Ayah Wang dan putranya berencana membunuh Li Qingfeng, jadi masuk akal jika Li Qingfeng membunuh mereka. Hu Wang berhasil selamat karena tidak terlibat. Yong Wang, beritahu semua anggota klan Harimau Ganas bahwa kakek Li akan menjadi bos di kota Laut Timur mulai sekarang. Semua orang harus mendengarkannya atau mati, kata Hu Wang kepada Yong Wang. Ada sesuatu yang tidak diceritakan Hu Wang kepada Yong Wang. Ia sangat curiga bahwa keruntuhan keluarga Chen baru-baru ini disebabkan oleh kakek Li. Seluruh kota Laut Timur membicarakan orang misterius yang selama ini membantai keluarga Chen dan keluarga Wang. Namun, sejauh ini belum ada yang tahu siapa dia. Dengan bantuan beberapa hubungan istimewa yang dimilikinya, Hu Wang mengetahui melalui desas-desus bahwa kakek Li adalah pria misterius itu. Menurut pendapatnya, kakek Li adalah dewa pembantaian di kota Laut Timur, seseorang yang tidak akan pernah bisa disinggung. Bab 308. Suelin agak gila. Hampir pukul 11 malam ketika Lily kembali ke villa. Lampu di ruang tamu masih menyala, dan Suelin tetap terjaga. Suelin biasanya begadang karena banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan sebagai CEO perusahaan. Namun, tidak ada yang lebih penting daripada menunggu Li Qingfeng kembali. Ia mengeluarkan kunci dan memasukkannya ke lubang kunci. Saat membuka pintu, ia melihat Suelin sedang membaca koran di sofa, mengenakan piyama sutra putih. Koran yang dibacanya adalah Hujiang Business Daily, sebuah berita komersial tentang perusahaan-perusahaan di Provinsi Hujiang. Alis indah di wajah Suelin berkerut, dari wajahnya yang dingin, anggun namun jengkel, dapat dipastikan bahwa isi koran itu sangat membuatnya kesal. Ada apa? Ada yang mengganggumu? Tanya Qingfeng Li dengan penuh kekhawatiran, saat dia berjalan mendekati Suelin dan duduk di sampingnya. Hanya tinggal seminggu lagi sebelum pernikahan mereka. Melihat Suelin marah membuatnya khawatir, membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia tahu Suelin jarang marah kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat serius. Suelin mengangkat wajahnya ketika mendengar suara Li Qingfeng. Namun, ketidaksabaran dan kemarahan di wajahnya tidak hilang. Lihatlah, ada yang bilang perhiasan produksi Ice Snow Corporation kualitasnya jelek, dan kau, Raja Barang Antik di kota Laut Timur, pembohong yang reputasinya tak pantas, kata Suelin dengan geram sambil menyerahkan Hujiang Business Daily kepada Qingfeng Li. Apa yang tertulis di koran benar-benar membuatnya gusar. Qingfeng Li mengambil alih koran itu dan melihatnya. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah judul, ungkap kebohongan Qingfeng Li, yang mencoba menunjukkan bahwa Qingfeng Li sebagai Raja Barang Antik di kota Laut Timur adalah palsu. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Ice Snow Corporation untuk membuat dirinya terkenal. Tak dapat disangkal, siapapun yang menulis berita itu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik, karena ia pertama kali menyatakan bahwa Li Feng adalah seorang penjual di perusahaan es dan salju, yang berbohong kepada semua orang di pameran barang antik di kota Laut Timur untuk mendapatkan gelar Raja Barang Antik. Namun, semuanya diatur untuk menipu orang lain. Dalam berita, tidak hanya disebutkan bahwa Li Qingfeng adalah seorang pembohong, tetapi juga disebutkan adanya beberapa masalah dengan Ice Snow Corporation. Alasan perusahaan mempekerjakan seorang pembohong sebagai tenaga penjualan adalah untuk menipu lebih banyak orang agar mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lily juga cukup marah setelah membaca berita itu. Apa-apaan itu? Gelar Raja Barang Antik diberikan oleh Yun Changsu, Ketua Asosiasi Barang Antik di Kota Laut Timur, sebagaimana diakui oleh kelima juri. Orang yang menulis berita itu jelas-jelas omong kosong. Apakah kamu sudah tahu siapa yang menulis berita itu? Tanya Qingfeng Li sambil meletakkan korannya. Itu diterbitkan oleh Blue Light Corporation. Kata-kata itu keluar dari bibir merah Suelin. Suelin tahu bahwa dari tatapan bingungnya, ia tahu bahwa Qingfeng Li tidak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Ia menjelaskan, Blue Light Corporation adalah produsen perhiasan terbesar di Western Sea City, yang baru-baru ini mencoba mengambil alih proyek dari Ice Snow Corporation.
Itulah sebabnya mereka mengarang berita untuk mencemarkan nama baik Ice Snow Corporation. Setelah mendengar penjelasan Suelin, Lily tiba-tiba terlonjak. Ada 18 kota di Provinsi Hujiang, termasuk kota Laut Timur dan kota Laut Barat. Kedua kota ini bersebelahan, sehingga terjadi persaingan di antara mereka. Klien dari luar kota akan bergantian berbelanja di salah satu kota. Alasan Blue Light Corporation mencemarkan nama baik King Feng Li dan Ice Snow Corporation adalah untuk mendapatkan proyek bisnis. Apa-apaan ini, mereka sedang mengincarku sekarang, umpat King Feng Li. Wajar saja jika King Feng Li marah, karena ia difitnah oleh seseorang dan disebut pembohong di surat kabar tak lama sebelum pernikahannya. Suelin membaca berita itu, begitu pula banyak orang lain di kota Donghai. Jika Lily King Feng tidak menanggapi berita itu, orang-orang akan berasumsi bahwa dia mengakuinya, yang akan sangat merusak reputasinya. Tidak sulit membayangkan bagaimana orang akan mengejek King Feng Li pada pernikahannya minggu depan, setelah mereka membaca berita dan mengira dia pembohong. Lily tidak peduli diejek, tetapi ia mengkhawatirkan Suelin. Bagaimanapun, dia adalah CEO Ice Snow Corporation, dan juga wanita tercantik di kota Donghai. Akan sangat memalukan baginya jika orang-orang menyebut suaminya pembohong di hari pernikahannya. Tunggu, ada undangan tantangan di bawah. Li King Feng kebingungan sejenak, lalu fokus pada koran yang di bawahnya ada undangan tantangan yang dikirim seseorang. Di bagian bawah koran tertulis, "Aku, Qilin, Raja Barang Antik di Kota Laut Barat, akan menantang Lily Feng untuk mengungkap kebohongannya. Aku akan mendirikan arena di Blue Light Corporation 1 hari kemudian. Jika Lily Feng tidak muncul, maka ia akan dianggap pembohong." Li King Feng tertawa terbahak-bahak membaca berita ini. Apa sih yang dipikirkan orang ini saat memposting tantangan, mencari masalah? Apakah kau menerima tantangan Qilin, sayangku? Suelin mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja, aku akan menerimanya. Aku disebut-sebut namanya, dicap pembohong, dan diserang oleh orang ini di koran. Dia perlu diberi pelajaran, kalau tidak, dia akan tetap menganggapku pengecut, kata Li King Feng dengan geram sambil mencibir. Perusahaan cahaya biru begitu menjijikkan, begitu pula Qilin dari kota Laut Barat. Persaingan antara dua perusahaan itu wajar, tetapi sungguh tercela mereka memfitnah perusahaan salju es dan menyebut Lily pembohong di surat kabar. King Feng Li telah membuat keputusannya, besok dia akan pergi ke Blue Light Corporation dan memberi Qilin pelajaran. Telepon berdering, sementara Li King Feng masih marah. Ia mengeluarkannya dan mendapati Yun Chang Su menelepon. Ketua Su, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya King Feng Li setelah mengangkat telepon. Dia selalu sangat menghormati Yun Chang Su, Ketua Asosiasi Barang Antik. Dia tidak tahu mengapa ketua menelepon larut malam. Apakah kamu sudah membaca koran, King Feng? Ya, seseorang mengatakan saya pembohong, dan dia juga mengirimi saya undangan tantangan. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Ketua Su, saya menerima tantangannya dan akan pergi ke Blue Light Corporation besok, jawab King Feng Li. Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok. Aku benar-benar ingin tahu mengapa orang-orang dari kota Laut Barat menyebut Raja Barang Antik dipilih oleh kota Laut Timur, kata Yun Chang Su dengan marah. Su Yun Chang sangat kesal. Dia adalah ketua asosiasi barang antik di kota Donghai. Dalam kontes barang antik yang diadakan di kota Donghai baru-baru ini, dia menjadi salah satu juri. Dia merekomendasikan Lily King Feng untuk kompetisi tersebut dan juga memilihnya sebagai Raja Barang Antik. Sungguh memalukan baginya bahwa raja kuno lain di kota lain menyebut Lily pembohong. Ia harus pergi besok karena harus melampiaskan amarahnya. Kemudian, Lily dan Su Yun Chang membahas lebih lanjut tentang rencana besok. Mereka akan bertemu di Ice Snow Corporation besok pukul 7, lalu berkendara ke Blue Light Corporation. Bab 309. King Feng Li adalah penipu. Sayang, istirahatlah sekarang. Besok kita harus tiba di Blue Light Corporation pagi-pagi, kata King Feng Li kepada Suelin. Baiklah, peluklah aku. Suelin mengedipkan bulu matanya dan berkata dengan malu-malu. Dia sekarang sangat bergantung pada King Feng Li sehingga dia akan memintanya untuk menggendongnya ke kamar tidur, terkadang dia harus menceritakan kisah waktu tidur ketika dia sulit tidur. King Feng Li menjawab sambil tersenyum, melingkarkan lengannya di tubuh Suelin, menggendongnya dan berjalan ke kamar tidur di lantai 2. Malam ini, Suelin mengenakan piyama sutra putih yang sangat ringan dan lembut. Li King Feng bahkan bisa merasakan kulit halus di baliknya. Dia harus mengakui bahwa Suelin memiliki kulit yang bagus, halus dan putih bagaikan susu, yang benar-benar membuatnya ingin menggigitnya dan merasakan kehalusan dan kelembutannya. Mencium aroma maskulin yang kuat pada Li King Feng, rasa malu terpancar di wajah Suelin yang dingin dan elegan. Meskipun ia telah berada dalam pelukannya berkali-kali, setiap kali ia berada di sana, ia akan merasa malu lagi. Sudah lewat pukul 11,
King Fengli pergi tepat setelah dia membaringkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Saat itu Suelin sedang menstruasi dan dia tidak bisa berhubungan seks dengannya. Jadi, dia harus melepaskannya untuk saat ini. Terlebih lagi, Suelin memberitahu Lily bahwa dia tidak ingin memberikan keperawanannya sampai malam pernikahan mereka. Dia ingin menyimpannya untuk saat yang tepat. Lily King Feng senang akhirnya Suelin setuju untuk melakukan itu dengannya. Meskipun harus menunggu seminggu, itu bukanlah waktu yang lama. King Fengli juga memutuskan bahwa setelah menunggu seminggu untuk malam pernikahan, dia akan membuat sesi seksi mereka berlangsung selama 24 jam. Ya, satu sesi berkelanjutan yang berlangsung selama 24 jam, untuk menunjukkan kepada istrinya betapa hebatnya dia. Keesokan paginya, pukul 6, King Fengli bangun, dan tentu saja Suelin juga bangun. Suelin mengenakan setelan jas hitam, yang membuat lekuk tubuhnya semakin menarik. Di kakinya, terdapat stoking sutra yang serasi dengan sepatu hak tinggi hitamnya. Ia tampak elegan dan dingin dengan penampilan serba hitamnya. Sementara itu, ia sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyiapkan 2 butir telur setengah matang dan 2 gelas susu. King Fengli dan Suelin pergi ke Ice Snow Corporation segera setelah mereka selesai sarapan. Saat mereka tiba di Ice Snow Corporation, pukul 7. Su Yunchang dan Su Lingxiu sudah menunggu di sana. Su Yunchang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok yang sangat serius. Ia juga memegang tongkat merah. Di sampingnya berdiri Su Lingxiu, yang mengenakan baju terusan putih. Ia tampak menonjol dengan wajah menawan dan tubuh rampingnya yang tinggi. Maafkan saya karena membuat Anda menunggu begitu lama, Ketua Su, kata King Fengli sambil tersenyum meminta maaf kepada Yunchang Su. Jangan khawatir, Lingxiu dan aku juga baru saja sampai. Yunchang Su tersenyum dan menunjuk cucunya di sampingnya. Silakan masuk ke mobil, kita akan menuju ke Blue Light Corporation sekarang juga. King Feng membukakan pintu belakang untuk Yunchang Su dan Lingxiu Su. Li King Feng yang menyetir, jadi ia duduk di kursi pengemudi sementara Suelin di kursi penumpang. Jadi, Su Yunchang dan Su Lingxiu duduk di belakang. Setelah keduanya mengenakan sabuk pengaman, King Fengli kemudian mulai mengemudi ke Blue Light Corporation. Blue Light Corporation berada di Western Sea City, yang bersebelahan dengan Eastern Sea City. Jaraknya hanya sekitar 20 mil, jadi hanya butuh setengah jam berkendara ke sana. Tantangan yang diberikan Qilin akan dimulai pukul 8 pagi. Saat ini, pukul 7, dan Li King Feng hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk berkendara, yang berarti ia bisa sampai di Blue Light Corporation pukul 7.30. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Namun, segala sesuatunya selalu terjadi tanpa diduga. Begitu King Fengli berkendara ke pusat kota, mereka terjebak macet. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di masyarakat modern. Lalu lintas padat dalam perjalanan ke tempat kerja, dalam perjalanan ke dokter, dan dalam perjalanan kemanapun. Tak ada pilihan lain selain menunggu, mengingat populasi dan jumlah mobil di Huaxia yang sangat besar. Lalu lintas di mana-mana sangat padat. Melihat antrean panjang di depan, Li King Feng keluar dari mobil tanpa daya. Ia bertanya kepada orang-orang di depan, lalu mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan mobil. Kecelakaan di depan sungguh mengerikan, 2 mobil saling bertabrakan dan keduanya rusak parah. Sepertinya salah satu wanita terluka parah dan pingsan. Orang-orang berkerumun di sekitar lokasi kecelakaan, terlihat cukup sibuk dengan orang-orang yang menelepon dan meminta bantuan polisi. Tetap di mobil, sayang. Aku akan pergi memeriksanya. Li King Feng mengerutkan kening, membuka pintu, lalu melangkah maju. Mustahil untuk melewati lokasi kecelakaan. Tidak ada yang tahu kapan lalu lintas akan lancar karena semua mobil terjebak di sana. Sial kalau mereka tetap di sana dan melewatkan tantangannya. Lily tahu bahwa satu-satunya cara untuk melancarkan lalu lintas adalah dengan menangani kecelakaan mobil di depan. Seseorang harus memindahkan korban dan kendaraan yang tertabrak agar lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara itu, di lobi Blue Light Corporation di Western Sea City. Sudah banyak orang yang duduk di lobi, termasuk CEO Blue Light Corporation, Qilin, yang juga dikenal sebagai Raja Barang Antik di Western Sea City. Qilin berusia 40-an. Ia tinggi, berwajah ramping. Ia tidak terlihat seperti CEO lain yang bertubuh gemuk dan bertubuh buncit. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa ia tampak berwibawa dan serius. Mengenai orang-orang yang duduk di samping Qilin, ada banyak selebriti di kota Laut Barat, CEO perusahaan besar, serta reporter dari stasiun televisi, penerbit buku, dan pecinta barang antik. Qilin telah mengundang sebagian besar orang kaya dan selebriti di kota Laut Barat untuk menyaksikan tantangan melawan King Fengli dari kota Laut Timur.
Demi keuntungan besar yang diperebutkan Blue Light Corporation dan Ice Snow Corporation, Blue Light harus mencemarkan nama baik Ice Snow. Akibatnya, Li Qingfeng menjadi incaran Qilin. Qilin tahu betul bahwa selama dia mampu mengalahkan King Feng Li, maka kolaborasi dengan Phoenix Corporation akan berada di bawah namanya. Presiden Lin, Li Qingfeng belum muncul. Apakah dia takut ketahuan bahwa gelarnya tidak sah? Tanya seorang pria tua di sampingnya. Pria tua ini tampak seperti berusia 70-an. Rambutnya memutih, dan wajahnya penuh kerutan dan bintik hitam. Namun, orang-orang tidak merasa tidak senang dengan kenyataan bahwa ia duduk di samping Qilin. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Itu karena lelaki tua itu bukanlah orang biasa, melainkan Raja Barang Antik di kota Laut Barat, Xin Chuanzu. Anda benar, Ketua Zhu, dia penipu dan dia tahu itu, kata Qilin sambil tersenyum jahat. Ia berbicara begitu keras dengan Xin Chuanzu sehingga para wartawan di sekitarnya dapat mendengarnya. Tak lama kemudian, semua wartawan mulai merekam percakapan mereka dan berencana untuk melaporkannya. Qilin dan Xin Chuanzu saling berpandangan, lalu mata mereka berbinar gembira. Alasan mereka berasumsi bahwa Li Qingfeng takut datang adalah untuk menegaskan bahwa ia pembohong, sehingga tujuan mereka dapat tercapai. Bab 310. Wanita misterius. Ketika Lili tiba di lokasi kecelakaan, ia mendapati kedua mobil telah bertabrakan. Wanita di mobil belakang pingsan, dan wanita berkacamata yang duduk di sebelahnya menangis minta tolong. Wanita berkacamata itu bersama wanita itu. Wajahnya dipenuhi kecemasan ketika menyadari wanita itu pingsan. Wanita yang pingsan itu sangat cantik. Usianya 30-an. Wajahnya menawan, kulitnya seputih salju, dan payudaranya besar. Seorang wanita masih suci saat berusia 16 tahun, masih muda saat berusia 18 tahun, masih polos saat berusia 20 tahun, cantik dan dingin saat berusia 23 tahun, dan seksi saat berusia 25 tahun. Seorang wanita di usia 30-an adalah yang paling menawan. Seorang wanita mekar ketika menginjak usia 30-an, masa paling gemilang dalam hidupnya. Ia bagaikan buah persik matang yang memancarkan aroma menggoda. Li Qingfeng mengalihkan pandangannya dari wajah cantik wanita itu dengan susah payah. Ia menggunakan mata medisnya untuk memeriksa wanita cantik itu dengan saksama. Ia menemukan bahwa wanita itu hanya pingsan karena syok. Pingsan semacam ini tidak serius bukan karena cedera, melainkan karena syok akibat kecelakaan mobil. Bagi Lili, kondisi ini mudah diobati. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang berprofesi sebagai dokter. Mereka tidak dapat merawat wanita itu dan hanya bisa menunggu sampai ambulans tiba. Tetapi ambulans membutuhkan waktu setidaknya 10 menit atau lebih lama untuk tiba. Lili melihat arlojinya dan mendapati bahwa tantangan antik melawan Qilin akan segera dimulai. Ia tidak punya waktu untuk menunggu ambulans tiba. Dia berjalan ke arah wanita itu dan berkata kepada wanita berkacamata di sebelahnya, "Saya bisa membangunkannya." Wanita berkacamata itu menyentuh kacamatanya dan menatapnya dengan curiga. Apakah pemuda itu mencoba mendekati CEO karena penampilannya? Wanita berkacamata itu melirik Li Qingfeng dengan curiga. Lili tidak terkejut bahwa wanita berkacamata itu tidak mempercayainya. Jika temannya pingsan dan seseorang yang tidak dikenal menghampirinya dan berkata bahwa ia bisa menyelamatkan temannya, ia pun tidak akan mempercayainya. Namun, Li Qingfeng berbeda dari yang lain. Ia adalah seorang tabib yang saleh, ia tahu bahwa wanita itu pingsan karena syok. "Cantik, bagaimana aku harus memanggilmu?" "Namaku Jingtang, mengapa kamu menanyakan namaku?" "Nama yang bagus. Kalau tidak salah, kamu pasti menderita gastritis kronis dan insomnia," kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Dari pengamatannya, ia menemukan bintik hitam di belakang telinga Jingtang. Ujung hidungnya agak merah dan terdapat lingkaran hitam di bawah mata. Gejala-gejala ini merupakan gejala insomnia dan gastritis. Alasan mengapa King Feng Li menyebutkan penyakit Jingtang adalah untuk memberitahu Jingtang bahwa dia adalah seorang dokter sehingga dia akan mempercayainya. Bibir Jingtang sedikit terbuka ketika mendengar kata-kata Lili. Bagaimana pemuda ini tahu tentang penyakitku? Perut Jingtang terasa tidak nyaman selama beberapa hari terakhir. Ia pergi ke rumah sakit untuk menjalani kolonoskopi dan mendapati dirinya menderita gastritis. Terlebih lagi, ia tidak bisa tidur tadi malam. Namun, hanya ia yang tahu tentang hal itu. Apa pemuda di depan sana memasang kamera di rumahku? Makanya dia tahu segalanya tentangku, pikir Jingtang dalam hati. Jantungnya berdebar kencang. Namun, ia langsung menolak gagasan itu. Ia belum pernah bertemu pemuda itu seumur hidupnya. Mustahil ia memasang kamera di rumahnya. Namun, bagaimana ia tahu tentang penyakitnya? "Jingtang, seperti yang kukatakan, aku seorang dokter. Aku tahu kau sakit.
Bolehkah aku merawat temanmu sekarang? Tanya Li Qingfeng sambil menunjuk wanita itu. Ya, ya, Jing Tang cepat-cepat menyetujui. Pemuda di depan sungguh menakjubkan. Ia bisa tahu bahwa wanita itu sakit hanya dengan sekali pandang. Ia bahkan lebih terampil daripada para dokter di rumah sakit, para dokter itu hanya bisa mendiagnosis penyakitnya dengan bantuan peralatan medis. Jing Tang merasa bahwa pemuda di depan itu bahkan lebih terampil daripada para dokter di rumah sakit, jadi dia setuju untuk membiarkan King Feng Li merawat wanita yang pingsan itu. King Feng Li mengulurkan telapak tangannya dan menekan ibu jarinya ke titik tekanan piltrum wanita itu. Titik tekanan piltrum terletak sedikit di bawah hidung, tepatnya di atas bagian tengah bibir dan lebih ke arah hidung. Wanita yang pingsan itu memiliki kulit yang halus dan indah. Li Qingfeng menempelkan ibu jarinya di wajahnya dan terus menekan titik tekanan itu. 2 menit kemudian, wanita itu membuka matanya. Ia menatap Li Qingfeng dengan bingung dan tidak mengerti mengapa seorang pria menyentuhnya. Sungguh tatapan yang melankolis. Li Lili menghela napas dalam hati, mata wanita itu terlalu melankolis. Matanya bersinar bak berlian, tetapi penuh dengan kesedihan. Hal itu membuatnya ingin memeluk dan menghiburnya. Kamu pingsan karena kecelakaan mobil, aku menekan titik piltrummu untuk membangunkanmu, jelas King Feng Li sambil tersenyum tipis. Dia tidak ingin diperlakukan sebagai orang mesum oleh wanita itu jadi dia segera menjelaskan situasinya. Wanita itu mengangguk setelah mendengarkan penjelasan Li Qingfeng. Ia ingat kedua mobil itu bertabrakan dan ia pingsan karena syok. Sepertinya pemuda itu telah membangunkannya. Terima kasih, kata wanita itu sambil tersenyum menawan. Wanita itu bagaikan buah persik yang matang, memancarkan pesona yang memikat. Senyumnya menerangi seluruh jalan. Sama-sama. Cepat pergi, mobil-mobil di belakang kita masih menunggu, kata Li Qingfeng sambil melambaikan tangan dan berjalan pergi. Hati wanita itu dipenuhi rasa kehilangan saat ia melihat kepergian Lily. Ia tidak tahu apakah ia akan bertemu pemuda itu lagi. Presiden, Anda sudah bangun. Bagus sekali. Ayo kita segera pergi ke Blue Light Corporation. Anda adalah juri hari ini, kata Jing Tang gembira. Dia senang Cheo-nya sudah bangun. Qilin dari Blue Light Corporation akan menantang Li Qingfeng dari Ice Snow Corporation. Qilin akan mengungkap sifat asli si pembohong, Li Qingfeng. Cheo adalah juri hari ini, jadi dia harus hadir. King Feng Li kembali ke mobil dan berkata, masalahnya sudah teratasi, ayo pergi. Petik 2. Wanita itu telah bangun dan pergi. Dengan demikian, jalan yang macet pun telah terbebas. Oh tidak, sudah jam 8. Sudah waktunya untuk tantangan, kata Suelin gugup sambil melihat arlojinya. Qilin dari Blue Light Corporation akan menantang Li Qingshan hari ini. Waktu tantangannya pukul 8. Waktunya sudah tepat, tetapi mereka baru saja tiba di kota Laut Barat. Mereka pasti akan terlambat. Jangan khawatir, aku akan mengemudi lebih cepat. King Feng Li tahu bahwa mereka kekurangan waktu jadi dia menginjak pedal gas dan melaju menuju Blue Light Corporation. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.